Hai, halo. Oke, sekarang kita bahas training program yang sudah saya singgung kemarin. Apa sih training programnya? Buku ini akan membawa kita bagaimana harus melakukan training terhadap diri kita sendiri. Dan training tersebut harus mempunyai 3 hal, kata buku ini. Yang pertama adalah menyediakan konten. Apa yang harus dilakukan? What to do. Yang kedua, itu harus menyediakan sebuah metode. Bagaimana cara melakukannya? How to do it. Dan ketiga, itu harus menemui suatu ujian atau hasil konklusif dari yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil. What to do di dalam personal training program ini harus didasarkan dan dibangun pada perilaku dan teknik dari orang-orang yang sukses. Jadi kita harus tahu bagaimana mereka manage diri mereka, lalu bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian bagaimana mereka memperoleh respek dari orang lain. Kemudian apa yang membedakan mereka dari orang-orang yang kebanyakan dan bagaimana mereka berpikir. Yang kedua, the how to do it itu adalah sebuah rangkaian dari panduan konkret untuk kita melakukannya. Inilah yang akan ditemukan pada setiap chapter selanjutnya dalam buku ini. Bagaimana panduan itu bekerja dan kita harus mengaplikasikannya dan melihatnya sendiri pada diri kita. Untuk bagian terpenting dari training ini adalah hasil. Nah, saat kita mengaplikasikan secara teliti program-program yang sudah ada, itu akan membawa kita kemudian pada hasil kesuksesan itu sendiri. Mungkin sekarang kita tidak melihat secara real atau nyata, dan mungkin terlihat sepertinya tidak mungkin. Tapi saat kita melaksanakannya secara terus-menerus dan disiplin, kita akan melihat pada akhirnya hal-hal yang baik di sekitar kita itu akan membuat kita lebih dihargai. Kita akan menerima lebih banyak respek dari orang-orang di sekitar kita. Saat kita juga memperoleh rasa dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita, kemudian bahkan pada akhirnya nanti akan membawa kita kepada kenaikan dari gaji atau income, juga standar hidup yang akan lebih tinggi lagi. Karena training ini adalah dari dan untuk kita sendiri, maka tidak akan ada seseorang yang bisa memaksa kita atau seseorang yang berdiri di belakang lalu bilang sama kita, kamu harus begini, kamu tidak boleh begitu. Nah, semuanya itu akan dipandu oleh buku ini, tapi hanya kita yang bisa mengerti diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa menyuruh diri kita sendiri untuk melakukan program training ini. Hanya kita yang bisa mengevaluasi progres dari diri kita sendiri dan koreksi atas tindakan yang kita lakukan. Dalam singkatnya, kita akan train diri kita sendiri untuk mencapai pencapaian dan sukses yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kuncinya adalah kita harus mengamati dan kita bereksperimen. Saat kita mengamati, kita akan membangun sebuah pemandangan atau insight yang lebih lagi terhadap aksi dari orang-orang di sekitar kita. Siapa yang harus kita amati? Kita bisa amati orang-orang yang sukses. Dan kita juga bisa amati orang-orang yang mungkin di sekitar kita kurang sukses. Apa yang membedakan dari orang yang sukses dan orang yang tidak sukses? Nah, dari dua behavior atau dari perilaku mereka ini, lalu kemudian kita bisa bereksperimen dengan diri kita sendiri. Take note prinsip-prinsip kesuksesan yang kita temukan, ataupun kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang. Dari situ kita juga akan terus berlatih dan berlatih. Dan saat kita terus berlatih, itu akan membuat sebuah habit atau kebiasaan. Sehingga kita pada akhirnya akan bertindak seperti sudah natural. Saat kita mengamati orang-orang, pasti kita akan menemukan behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dari cara pikir maupun kebiasaan bertindak mereka. Nah, pada chapter yang kedua nanti, kita akan dibawa oleh buku ini melihat beberapa penyakit dari kegagalan. Buku ini sudah merangkumkan penyakit tersebut dan kita perlu menyembuhkan diri kita dari penyakit-penyakit ini. Namanya adalah penyakit mencari-cari alasan. Nah, kita akan bahas
di episode berikutnya ya. So, see you next time and have a nice day.